Saat Kinan dan Jerry saling sibuk di ruangan, pandangan Jerry terarah ke jendela kaca ruangan Kinan. Terlihat para karyawan berlari dengan heboh. Ken, mereka pada lari ke depan, ada apa ya? Wartawan kan udah Jerry saling sibuk di ruangan. Pandangan Jerry terarah ke jendela kaca ruangan Kinan. Terlihat para karyawan berlari dengan heboh. Ken, mereka pada lari ke depan, ada apa ya? Wartawan kan udah pada pergi, kata Jerry heran. Ya mungkin lagi ada demo masak di depan kantor. Celetuk Kinan sambil tetap fokus pada laptopnya. Jerry yang penasaran pun ikut keluar dan melihat apa yang sedang terjadi. Para karyawan lari ke arah lobi kantor. Jerry begitu kaget, ternyata di televisi ada berita konferensi pers Dira yang didampingi aparat kepolisian dan juga Pak Johan. Serta berita penangkapan Natasha. Sejenak Jerry ikut berkerumun dengan para karyawan. Ya ampun, My Dira. Dia emang hebat banget. Kecerdasannya tidak diragukan. Mungkin IQ-nya 1000 kali. Kata Rayhan yang berada di kerumunan paling depan. Iya, Ray. Dia memang jenius. Auranya bisa mengalahkan aura Pak Kinan. Sumpah aku jadi ngefans banget sama Dira. Imbu Lena yang tak kalah kagum dengan sikap Dira. Para karyawan pun berbisik memuji sikap Dira yang sangat tegas dan berani. Tuh si Natasha. Biar busuk di penjara, kata Rayhan dengan kesal sambil mengepalkan tangannya. Bener, Ray. Akhirnya Dira dan Kinan bisa hidup tenang sekarang, kata Lena dengan wajah yang bahagia. Kinan yang berada di ruangannya menoleh ke arah kursi sofa, namun Jerry tidak ada. Kemana ini anak? Ngilang gitu aja, ketus Kinan. Kinan pun segera menyusul keluar dan melihat kehebohan di lobi kantor. Kinan pun melihat layar televisi yang tertempel di dinding. Dilihatnya Dira, Pak Wawan, Pak Johan, Pak Herman dan anggota kepolisian sedang melakukan konferensi pers. Ditambah Kinan sangat terkejut dengan berita penangkapan Natasha. Dira, kamu selalu mengambil keputusan tanpa berdiskusi. Tapi terima kasih, karena kamu telah membantuku lepas dari belenggu wanita itu, kata Kinan dalam hati. Kinan pun segera kembali ke ruangan, menutup laptop, mengambil kunci mobil, handphone dan segera pulang. Kinan berlari menerobos kerumunan para karyawannya. Bos mau kemana? Teriak Jerry. Tolong urus semua, pesan Kinan pada Jerry sambil berteriak. Akhirnya Dira pun sudah sampai di rumah. Dira segera menuju ke kamarnya lalu berbaring di kasur karena kepalanya terasa pusing. Dira memejamkan matanya sejenak. Sesampainya di rumah, Kinan segera menuju ke kamar untuk mencari Dira. Dilihatnya Dira sedang tertidur lelap. Kinan duduk di tepi ranjang sambil mengecup kening Dira. Dira pun terbangun. Mas, kata Dira lirih. Dira pun menyandarkan tubuhnya pada headboard ranjang. Kamu kok sudah pulang?
Tanya Dira heran. Kenapa kamu melakukan semua itu tanpa bertanya? Apa kamu tahu apa resikonya? Natasha itu licik. Kamu tahu betapa khawatirnya aku setelah melihat berita kamu ada di televisi. Kata Kinan dengan suara lirih sambil memeluk Dira. Aku sudah tidak tahan, Mas. Aku kasihan sama kamu. Beban kamu terlalu berat untuk mengurusnya sendiri. Dan semua feeling aku benarkan. Iya. Aku akui kamu memang hebat. Kamu seperti detektif. Kamu kok bisa sehebat itu sih? Dan kamu kenapa tahu dan bisa baca dalam wajah Pak Wawan? Ya sedikit banyak. Aku sering membaca buku tentang psikologis. Sekalipun aku mengambil fakultas bisnis manajemen. Aku suka baca, Mas. Ilmu kan bisa kita dapat di mana-mana. Aku semakin kagum sama kamu. Kamu memang istri terhebat. Kata Kinan sembari mencium kening Dira lagi. Mas, sudah 3 bulan kita menikah, banyak hal yang sudah kita lalu. Maafin aku ya Mas kalau aku sempat marah sama kamu. Seharusnya aku tidak seperti itu. Dan selama 3 bulan itu semakin membuat aku mencintai dan memahami kamu. Enggak, sayang. Aku memahami kemarahanmu. Kalau itu kamu yang dicium, aku mungkin akan langsung membunuh laki-laki itu. Kata Kinan. Mas lusa aku sudah wisuda. Terima kasih ya Mas sudah membantu menyelesaikan tugas-tugasku. Kamu memang hebat. Di usia kamu. Kamu sudah S2. Aku dulu akselerasi, Mas. Jadi aku loncat kelas. Aku lulus SMA saat usia 15 tahun. Lalu aku dapat beasiswa S1 dan aku berhasil menempuh 3 tahun. Tadinya aku dapat beasiswa ke luar negeri tapi aku menolak karena kasihan ayah. Akhirnya aku lanjut aja di sini dan S2 bisa aku selesaikan 2 tahun. Jadi selama sekolah, aku tidak pernah mengeluarkan biaya. Cerita Dira. Wow, kamu memang luar biasa. Aku yakin nanti kalau kita punya anak pasti akan sangat jenius. Mamanya cantik. Pintar terus papanya juga super ganteng. Kaya. Cerdas. Pintar juga. Bisa bayangin kan anak kita nanti kayak gimana? Hehehe kamu terlalu berlebihan, Mas. Mas aku bahagia banget. Akhirnya semua masalah teratasi dan Natasha sudah ditangkap. Aku berharap setelah ini semuanya berjalan dengan bahagia. Amin. Singkat Kinan. Tibalah hari di mana kelulusan Dira. Secara khusus, Kinan menyuruh Joy ke rumah untuk merias Dira di hari wisudanya. Dengan balutan busana kebaya modern dan tatanan rambut yang cantik semakin menambah keanggunan Dira. Aduh Cin. Makin cantik paripurna. Puji Joy. Hehehe Kak Joy bisa aja. Dan kemarin Eike lihat berita di televisi dan aduh Lupita makin mempesona. Sangat beraura. Ngalahin si bos ganteng. Celetuk Joy. Lupita siapa? Kak. Tanya Dira polos.
Lupita maksudnya lu. Gitu Cin. Oh, bahasa baru ya, Kak. Goda Dira sambil terkekeh. Gitu deh Cin. Jawab Joy sambil tertawa manja. Ya udah beres nih. Eike pamit dulu ya. Si bos ganteng juga udah di bawah. Kata Joy yang segera keluar dari kamar Dira. Makasih ya Kak Joy. Kata Dira sambil melempar cipika-cipiki pada Joy. Sama-sama Cin. Bye. Dira segera memakai baju toga dan beranjak keluar menghampiri Kinan yang sudah menunggu di bawah. Kinan yang sedang membaca majalah di ruang tengah. Takjub dengan kecantikan Dira. Lekukan tubuh indah Dira semakin terlihat nyata dengan kebaya yang Dira kenakan. Joy memang hebat. Selalu bisa buat kamu sempurna. Puji Kinan seraya merengkuh pinggang Dira. Mas, udah deh jangan godain aku. Aku mau wisuda dulu. Dan kamu juga selalu tampan, Mas. Kata Dira. Kalau ketampananku sudah tidak bisa diragukan lagi sayang. Hehehe. Dan kamu selalu bikin aku terpesona sayang. Entahlah aku selalu tergoda sama kamu. Tapi aku nggak rela kalau nanti jutaan mata buaya memandang indah ke arah kamu. Kata Kinan dengan nada cemburu. Ya udah kalau gitu aku pakai daster aja ya. Goda Dira. Kamu pokoknya nggak boleh lepas dari tangan aku. Masak nanti pas aku maju ke panggung kamu mau ikut mas. Nggak apa-apa kalau itu perlu. Udah ayo kita berangkat. Aku udah kangen sama Queen. Beberapa hari dia menginap di rumah papa mama. Oke. Nanti ayah juga ikut ke kampus bareng sama papa mama. Iya. Mas makasih ya. Oh ya mas. Tolong Raihan dan Lena jadikan karyawan di kantor ya. Kamu jangan khawatir. Aku udah kontrak kerja mereka kok. Sebenarnya mereka punya bakat juga. Mulut mereka berdua sangat lincah kalau disuruh ngomong jadi aku masukin mereka ke tim marketing. Kata Kinan. Hehehe. Ya itulah mereka. Mereka kalau disuruh promosi dan berolahraga mulut jagonya. Timpal Dira. Ya udah. Ayo kita berangkat. Kata Kinan sambil menawarkan lengannya pada Dira. Dira pun segera mengaitkan tangannya pada Kinan. Sesampainya di kampus, Dira sudah disambut hangat oleh keluarganya. Di sana ada Pak Salim, Bu Wulan, Pak Salman dan juga Queen. Queen pun segera berlari ke arah Dira lalu memeluknya. Mama, cantik banget. Queen kangen. Kata Queen dengan manja. Mama juga kangen banget sama kamu. Balas Dira sambil mencium pipi cubit Queen. Sayang, kamu sudah sehat. Mama bangga sekali sama kamu. Kata Bu Wulan sambil mencium pipi Dira lalu memeluknya. Dira sehat kok, Ma. Cuma akhir-akhir ini sering pusing aja. Mungkin efek dari kecelakaan Dira kemarin. Kalau masih pusing, kamu periksa aja ya. Iya, Ma. Dira baik-baik aja kok. Selamat ya, Nak.
kata Pak Salim sembari meraih tangan Dira. Dira pun memeluk mertuanya yang duduk di kursi roda. Papa bangga dapat anak perempuan seperti kamu. Kamu bagai perisai di kehidupan Kinan dan juga kami. Imbu Pak Salim dengan mata berkaca-kaca. Pa, itu berlebihan. Imbu Dira sambil melepaskan pelukannya. Ayah. Seru Dira yang langsung memeluk Pak Salman. Nak, ayah bangga sekali sama kamu. Akhirnya kamu lulus juga. Semua ini karena doa ayah. Dira sayang banget sama ayah. Terima kasih ya ayah. Telah menjadi ayah dan ibu untuk Dira. Dira pun tak kuasa menahan tangis harunya. Jangan nangis sayang. Ini adalah momen bahagia kamu. Ya udah kamu cepat masuk ke gedung ya. Kata Pak Salman sambil menyeka air mata putri semata wayangnya. Iya. Ayah. Mas. Aku masuk dulu ya. Ma. Pa. Dira masuk dulu ya. Kata Dira pada semuanya. Semua orang menyambutnya dengan senyum haru dan tangis bahagia. Dira tidak pernah membayangkan jika wisudanya kali ini akan sebahagia ini. Memiliki keluarga yang lengkap dan keluarga yang sangat menyayanginya. Dulu di bayangan Dira, mungkin Dira akan bersedih saat wisudanya karena hanya ditemani oleh ayahnya saja. Namun Tuhan memberi Dira hadiah dan kejutan yang indah. Kerja kerasnya dan kesabarannya selama menjalani hidup tidaklah sia-sia karena semua memang pasti akan indah pada waktunya.